Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Marilah kita lanjutkan kajian hari ini untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau, yaitu surat Al-Imran ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sateng akeh ta'ala kang padha mengucap alladzina minkum sang sira anil kita li saking perang yaumal taqo ing dalem dinan ketemu sapa al jam'ani pantan loro utawa golongan loro Aijamul muslimina tegese kelompoke wong muslim wa jamul kufari lan kelompoke wong kafir bi Uhudin ing dalem tanah Uhud ing dalem perang Uhud. Wahum mutai wahu mutawi al muslimin utawa alladzina ta'allau minkum iku al muslimuna wong muslim ilasna asara kejaba wong rolas apane rojulan wong lanang. Jadi pada waktu perang Uhud orang muslim ya ada yang melarikan diri ya. Melarikan diri itu ya mungkin melihat ada yang melihat ghanimah karena kan ditinggal oleh orang kafir, tapi sebenarnya orang kafir kan juga ada strategi gitu ya. Nah, orang muslim setelah meninggalkan itu ternyata tidak dapat ghanimah ya, karena salah satunya kan tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW. Itu yang tertinggal hanya 12 orang yang tidak melarikan diri ya, tidak turun untuk mengambil ghanimah. Tetapi itu kan tidak berhasil ya. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan hanya satu dan lain sebagainya. Pokoknya mayoritas meninggalkan markasnya. Innamatazalahum angin pestine melesetake ing alladzina azalahum tegese meleset alladzina apa setan biwaswasatihi kelawan pengeritan setan pembujuk setan bibak tingklang sebagian bibak dimakasabu kelan sebagian barang kasabu kang lakoni sapa lan tawallau minan dulu bisa saking prodosa wa utema iku mukhalafat nabi nulayani perintahe Kanjeng Nabi. Jadi di sini digambarkan orang yang melarikan diri, orang yang turun pada perang Uhud itu karena tergoda oleh setan, yaitu tidak mematuhi perintah Rasulullah. Ya nama-nama manusia ya. Kadang-kadang ya seperti kita ini ya, jangan sampai begitu ya. Sudah ada hal yang diharuskan melakukan ini, dilarang menjalankan ini, tapi kadang-kadang kita ini melihat hal yang sesaat yang ada di dunia ini yang kasat mata sekarang ini kan lebih menggiurkan, maka kita melarikan diri atau mendekati yang tampak mata, walaupun mungkin itu akan punya dampak yang kurang baik di dunia terutama di akhirat, mungkin berdosa atau mungkin dan lain sebagainya. Nah, gambaran ini pada waktu perang di perang Uhud. Kalau kita di hidup sekarang ini ya beda lagi ya. Pokoknya secara umum kan gambaran ini jangan sampai kita tergiur oleh hal yang hubungan dengan duniawi
yang itu melanggar secara umum aturan agama ya. Di sini gambaran dosanya melanggar perintah Rasulullah. Kalau di era sekarang ya secara umum ya perintah agama ya. Walau kota apa teman-teman ngapura. Yaktini teman ngapura sallallahu anhum sang alladzina tawalau innallaha sa'an iku ghafurun akeh lil munam maring wong mukmin halimun tur aris layu ajilu tegesi orang gege sebab Allah al usati yang perawan. Jadi kemudian setelah itu walaupun sebelumnya digambarkan orang-orang mukmin itu melanggar perintah Rasulullah karena menggapai atau melarikan diri untuk ingin merebut ghanimah, tetapi endingnya Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin ya. Antara lain yang meninggal juga sebagai kategori mati syahid gitu ya. Walaupun memang awalnya begitu, tapi akhirnya dimaafkan Allah. Dan Allah sabda dalam anti aris la yu'ajilu al-wusat. Jadi memberikan azab itu kan tidak sekaligus diminta langsung diberi azab. Jadi utamanya kan siksa itu kalau orang kafir kan siksaan itu setelah meninggal dunia, itu yang pasti ya. Di dunia ini kan ya belum tentu ya. Orang kafir kadang-kadang malah secara ekonomi ya mungkin lebih sukses daripada orang yang mukmin ya. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman. La takunu aja ana sapa sira kabeh iku kaladine kaya wong akeh kafaru kang padha kufur ladin al munafiqin tegese wong munafik. Jadi di sini oleh mufasir kaladina kafaru ditafsiri munafikin. Berarti menurut mufasir ini kufurnya itu secara batiniah. Kalau orang munafik itu kan kufurnya secara batiniah. Lahiriah ini dia mengikuti Islam tapi batinnya tidak cocok. Ini kan saya katakan setelah Rasulullah di Madinah itu sudah mulai ada orang yang modelnya munafik, tidak sinkron antara lahiriah dan batiniah. Beda kalau di Mekah. Kalau di Mekah itu kan langsung kufur, tidak percaya begitu kan. Tidak mengikuti, bahkan Rasulullah dimusuhi. Tapi kalau di Madinah itu karena lama-kelamaan itu kan kehidupan orang mukmin itu kan semakin banyak jumlahnya. Mungkin orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah itu semakin sedikit. Maka ada yang modelnya terpaksa ya ikut. Itulah timbulnya ada orang munafik. Selain itu di Madinah ini kan orang yang berpendidikan, karena di Madinah ini rata-rata orang Yahudi atau Nasrani. Jadi keduanya punya kitab, ya, kitab Taurat dan kitab Injil. Beda dengan di Mekah ya, beda. Nah itu maka itu kan coba ngetes. Kalau saya model begini ternyata walaupun model munafik tetap di dunia diberlakukan model Islam, maka menurut dia itu kan tidak masalah ya. Kalau seandainya munafik diberlakukan hukum kafir ya mungkin ya jadi masalah. Bahkan sampai sekarang ini kan juga ya mudah-mudahan ya kita saja ini ya mungkin saja begitu ya. Sekarang ini kan banyak orang yang mungkin tidak konsisten ya. Tapi yang digambarkan di Al-Quran ini orang yang munafiknya itu konsisten, itu memuji Rasulullah dalam arti tidak konsisten. Kalau diajak perang ogah-ogahan, tapi kalau pas ada ghanimah dia inginkan. Dan itu tidak konsisten dalam saat meninggal dunia. Nah, kita ini kadang-kadang mungkin tidak konsisten kan kontemporer ya. Suatu saat
baik suatu saat. Tapi kalau bisa ya baik terus ya. Tapi namanya manusia biasa, bukan nabi, ya sulit ya, karena itu tadi tergelincir dengan yang nampak di depan kita, yaitu kesenangan duniawi ya. Itu yang kadang-kadang menggelincirkan perbuatan kita ya, melanggar agama ya. Bagaimana alatanu kalladina kafaru pokok ulang ngucap sapa alladina kafaru iwani maring koncone alladina kafaru ai bisa tingkai alladina ai bisa nim tegese tingkai ikhwan ida torobu nalekan lunga sapa ikhwan sapa tugas lunga sapa ikhwan fil adim bumi famatu moko mati. Jadi ojo sampai mengucapkan kepada orang lain, dalam arti kita mengajak kepada teman kita ini mungkin kalau di sini mungkin sesama kafirnya atau sesama munafiknya atau mungkin keluarga dan sebagainya. Kita kalau bepergian akan meninggal gitu kan. Aukan utawa ana sapa ikhwan iku hujan perangan jamu hojin fakuti lumangkoten pateni. Laukan ulama ana sapa ikhwan iku indana sanding kita matu maka ora mati sapa ikhwan pama kutulan ora den bat aila tak tulu tegese oncom-oncom sapa sira kakolong kaya pengucape Allah. Jadi maksudnya begini ya. Ya kita ya tidak hanya di zaman itu saja, sekarang ini ya. Jangan sampai utamanya, yang paling utama itu ucapan yang sampai diyakini menjadi keyakinan ya. Ini kan digambarkan di sini. Seandainya kamu tadi di sini, misalkan orang bepergian naik kendaraan, kalau kemarin tidak ikut ya tidak kecelakaan, tidak meninggal. Kalau seandainya di rumah saja, dikandani, diberitahu tidak boleh kemana-mana, pergi kemana-mana jatuh, sekarang meninggal, gitu ya. Atau mungkin juga kemarin tidak ikut perangan di sini saja ya tidak terbunuh. Jangan seperti itu ya. Nah, kalau sampai ya usahakan jangan mengucapkan begitu ya. Kalau hanya ucapan, kadang-kadang kan memang ada orang yang mengucapkan begitu ya, tapi usahakan ya tidak sampai mengucap. Misal begini, ayo berobat, kau tidak berobat gak sembuh-sembuh kamu ya. Itu kalau diyakini kan jadi masalah ya, karena ya yang menyembuhkan ya bukan obat, itu kan sifatnya usaha ikhtiar ya. Ini juga begitu tadi ya. Kalau sampai menjadi keyakinan kan jadi masalah ini ya. Ini kan digambarkan di sini, yakni la tusabbihuhum fi qaulihim fi saniman mata au kutila. Menyamakan orang itu tadi dengan temannya tentang ucapannya tentang keadaan orang yang meninggal atau terbunuh ya. Kalau kita tadi jangan sampai mengucapkan semacam itu ya. Di sini laukana indah mamatu wa makutil. Laukana indana mamatu au kutil. Kalau kamu di sini tidak kemana-mana, tidak bepergian, ya selamat, tidak meninggal, tidak terbunuh. Nah, di rumah kadang-kadang juga misalnya ada gempa, itu kan juga tidak menjamin kan. Rumah tidur kena gempa. Ya, siapa tahu ya, kan tidak ada yang tahu tentang jam itu, detik itu, di situ ada gempa, misalkan itu ya. Bahum yatakiduna anal firor nabiun min qadaillah. Dia itu meyakini lari dalam arti ya tidak ikut bepergian, tidak ikut perang itu bermanfaat terhadap ketentuan Allah. Ya tidak ada yang tahu ya. Walaupun kita di medan perang terus, kalau memang jatahnya meninggal tidak di situ ya tidak meninggal ya. Orang di rumah terus, kalau jatahnya meninggal ya meninggal di rumah. Misalkan kan begini, orang yang sudah tua kalau dengan orang yang muda itu kan meninggalnya kan belum tentu
yang tua dulu kan, yaitu seperti itu ya. Ini menunjukkan semua menjadi ketentuan Allah, tidak berdasarkan keinginan manusia. Kalau berdasarkan keinginan manusia malah orang-orang yang dicintai Allah itu malah meninggalnya sesuai dengan keinginan, tapi semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liajalah sebab dada aku sebab Gusti Allah zalikal qaul mongkon pengucap fi akibati amri ing dalem pungkasane perkarane alladzina hasrotan ing getun ing nelasa di ucapan itu karena meyakini kalau di sini kamu tidak meninggal, kalau perang kamu meninggal, kalau pergi mungkin kecelakaan meninggal. Itu kan diyakini ya, bukan sekedar ucapan. Itu nantinya hubungan dengan tekad. Ini kan hubungan dengan ilmu kalam ya, ilmu tauhid. Mungkin kadang-kadang ada orang mengatakan, kamu kalau berobat sembuh. Kalau tidak berobat meninggal. Ya kalau sekedar ucapan tidak diyakini sih tidak bisa masalah ya. Tapi yang jelas berobat itu bagian dari ikhtiar, bukan pasti sembuh, hanya keinginan ya. Supaya menjadi sembuh gitu ya. Wallahu ta'ala yuhyi iku yuhyi ngurip Allah wa yumit lematan. Allah yang menghidupkan manusia, melahirkan manusia dan mematikan manusia. Kalau yang mau mengkore senyegak an nil mauti saking mati apa kuudun. Lungguh diam di tempat yang aman ya tidak menjamin tidak meninggal. Ya walaupun memang ya memang itu apa namanya kalau rentan ya rentan di perang rentan bahaya, kematian lebih tinggi. Kemudian orang bepergian, apalagi bepergian tempat yang apa, tempat yang sangat bahaya, itu kan ya begitu rentan. Kalau di tempat nyaman, rentannya rendah. Tapi semua punya rentan, tidak ada yang 100% aman ya. Wallahu ta'ala Allah bima kelan balan tak malu nakang amal ngelakon sapa sira. Nah, iku basirun waspada. Bitai wayai. Tak maluna utawa yak maluna. Yak maluna ya menungso tak maluna sira. Faujazikum mongko malas sapa Allah ing sira ikan ma. Nah, kajian hari ini mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita sekalian, bermanfaat bagi saya. Dan apabila ada bacaan penjelasan yang kurang dimengerti, saya masukan agar ke depan kajian kita semakin mudah dimengerti dan semakin baik dan semakin benar. Akhirul kalam, raditu billahi robba wa bil islami dina Abi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.